Tafsir Khazin. Tafsir Khazin juz keempat halaman 180. Arti dari ayat wastaghfir lidzambika, penafsirannya dari kitab Tafsir Khazin tersebut, ailu dzunubi ahli baitika. Jadi bukan cuma lidzambika atas dosamu, bukan cuma dosa kita doang sendiri, tapi lidzunubi ahli baitika. Jadi kalau ngedoa jangan cuma buat sendiri, bawa keluarganya, katanya begitu. Mintain ampun juga buat anggota keluarga. Allahumma gfirli dzunubi, pelit banget kalau begitu. Sekalian Allahumma gfir dzunubi wali walidayya wali jami usrati. Sebut aja, ya Allah ampuni dosa saya, dosa emak bapak saya, dosa adik-adik saya, dosa apalagi kakak-kakak saya, dosa encing saya, mamang saya. Sebut aja semuanya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang yang sudah mati, masih hidup juga mintain doa. Iya, masa iya kita banyak dosa nggak mintain ampun, ya Allah nih Pak Heru masih banyak dosa, minta ampun ya Allah. Bukan cuma buat orang mati, orang hidup juga sama mintain ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak cuma wastaghfir lidzambika itu bukan cuma buat diri kita pribadi, tapi untuk semua anggota keluarga kita. Tafsirannya begitu. Sedangkan kalimat walil mu'minina wal mu'minat ditafsirkan dalam kitab Tafsir Khazin, yakni min ghairi ahli baitika, selain daripada keluarga kita, saudara seiman, yang laki-laki yang perempuan. Wa hada ikramun minallahi azza wa jalla. Inilah keutamaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa setiap Jumat dibaca, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Belakangnya kan cakep, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang udah mati, ampunin semua dosanya, laki-laki maupun perempuan, orang mukmin ataupun orang mukminat. Bukan orang Islam, bukan orang Muslim, tapi mukmin dan mukminat. Kenapa dikatakan mukmin mukminat? Karena banyak orang yang ngaku cuma Islam tapi kagak iman. Kemudian di pengajian minggu lalu kita bahas, orang kalau sudah beriman pasti Islam, tapi kalau orang sudah berislam belum tentu dia beriman. Banyak orang kayak begitu, saya Islam, sholat kagak, puasa kagak. Itu banyak yang begitu. Maka doanya bukan Allahumma gfir lil muslimin. Ada, walaupun memang ada yang begitu ada, tapi enggak semuanya terkumpul di situ. Yang lebih bagus Allahumma gfir lil mu'min wal mu'minat. Itu lebih cepat doa yang di situ. Kalau muslimin muslimat, istilah katanya enggak ketangkap semua. Dan bahkan dalam penafsiran ulama yang lain mengatakan itu doa hanya berlaku bagi orang-orang yang mau duduk di majelis taklim, yang mau sering-sering silaturahim ke ulama, silaturahim ke majelis ilmu, yang sholatnya rajin. Kalau orang-orang yang kagak pernah mau silaturahim, mutusin silaturahim, nggak masuk ke dalam wilayah doa tadi, nggak masuk tuh ke doa yang tadi. Iya, nggak ada haknya. Nah ini memang diperintahkan, lihat di ummati, kata Allah, ini kekhususan karomah atau kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad. Haitsu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayastaghfiru li dzunubihim wa huwa syafi'ul mujab. Allah perintahkan nabinya untuk memintakan ampun untuk dosa-dosa kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mukminat. Diperintahkan waktu itu. Nah, inilah kenapa ayat ini jadi dasar untuk orang-orang yang mengadakan acara tahlilan. Nanti ada lagi dasar hukum 3 hari, 7 hari, bahkan 20 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai haul. Ada dasar hukumnya. Apa itu berasal dari Hindu, Buddha? Bukan. Ada di kitabnya. Itu dalil Qur'annya seperti itu, acara tahlilan. Kemudian di dalam kitab Rosailis Salafiyah halaman 46, Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani mengatakan al-adatul jariyatu fi ba'dil buldani minal ijtima'i fil masjid li tilawatil Qur'an 'alal amwat. Jadi kebiasaan jariyah yang berjalan di sebagian wilayah, sebagian negara yang mengadakan perkumpulan seperti ini, baik itu di masjid. Ngapain ngumpulnya? Baca Quran. Untuk siapa? Alal amwat, untuk orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal. Wa kadzalika fil buyut, ataupun yang begini modelnya di rumah, nggak mesti di masjid, di rumah kayak begini. Ya, baca Quran. Tadi kan ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat, kemudian diteruskan dengan 3 ayat terakhir.
Ada lagi ayat kursi, wasailul istima'at allati lam tarid fi syari'ah la syakka in kanat khaliyatan an ma'siyatin salimatin la siyama idza kanat tasyiratun katilawah wa nawiha wa la yuqdahu fi dzalika kaunutil tilawah maj'ulatan lil mayyiti. Terus sampai akhir. Seperti hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi kalau kumpulnya model begini, khaliyatan an ma'siyatin, tidak terdapat kumpulan begininya itu ada kemaksiatan di dalamnya, oh itu cakep. Nah, begitu. Tapi kalau kumpul-kumpulnya begini, acara kematian tiba-tiba dangdutan, mau kemana gitu, nyanyi kayak begitu isiannya, itu yang nggak boleh, itu maksiat, itu haram jelas. Kalau begini enggak, kita kumpulnya ada tadi maulid simtudor, ada tahlilan, ada tausiahnya, ada pengajiannya, itu yang boleh ya, itu yang selamat ya. Lasiyama, maka sampai litasi ditaatin, sampai ketaatannya, taatnya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas dapat pahala. Masa baca Quran gak dapat pahala? Masa baca Quran kita mau nggak boleh dilarang-larang? Itu kan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan talqin mayit di kuburan ataupun talqin mayit ketika sakaratul maut ada dasar dalilnya masing-masing. Mau itu baca Quran di kuburan ada sini, ntar kita nyampe nih baca, walaupun di kuburan bacanya boleh ya. Seperti misalkan Iqra'u Yasin ala mautakum, ini hadis sahih. Wala farqa baina tilawati Yasin minal jama'atil hadirin indal mayyit. Tidak ada bedanya mau baca Yasin, baik itu jamaahnya hadir di dekat si mayitnya ketika mayit meninggal dunia baca Yasin, ala qabri atau dekat kuburannya baca Yasin. Gak cuma baca Yasin, baca Quran yang lain. Ini kan cuman istilahnya Yasin. Dikatakan oleh Rasulullah, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin. Dia nggak bisa Yasin, bisa baca Fatihah, silahkan. Kenapa itu? Baca Quran nggak boleh, baca Yasin bolehnya. Gue bisanya ya Al-Fatihah, masa mau dibaksain Yasin? Boleh nggak? Boleh. Nggak jadi soal. Baca apa lagi? Apa aja yang bisa di kuburan. Ala qabrihi, boleh, tidak jadi masalah mengikuti kiasnya hadis kepada Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah, ini diperbolehkan di rumah, di masjid boleh, di kuburan boleh. Bahkan dulu itu 40 hari di Jakarta, masih sampai sekarang 40 hari tuh ngaji di kuburan 24 jam nggak berhenti. Enggak, yang meninggal. Kalau ada yang meninggal dunia itu selama 40 hari ngaji di kuburan, bukan di rumahnya. Nah, di sini orang sini sudah di kuburan mana mau, serem, kabur yang ada. Di sana mah 40 hari, coba bayangin. Waktu itu pernah ikut saya, tapi nggak nyampe 40 hari, cuma sebentaran doang gantiin orang tua di Jakarta. Jadi per jam, 1 jam selesai, ada lagi nerusin, ada yang sampai 7 harinya doang. Baca dia di dekat kuburannya, dipakein tenda, sediain kopi segala macam, ada Qurannya baca di atas atau di dekat kuburannya. Ada lagi di sini, boleh nih. Usulan dari ketua pemakaman katanya ya. Usulan dari makhluk mau begitu. Silahkan, tidak jadi soal. Kenapa? Nanti nyambungnya kepada dalil selamatan 374 selalu sehari. Ada apa di situ? Kenapa harus ada tahlilan? Kenapa harus dibacain, kirimin sedekah dan hal sebagainya? Nanti kita sampai ke sono. Berikutnya ada hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ini hadisnya sahih, ini riwayatnya Imam Muslim. Kata Rasulullah, ini tidaklah duduk satu kaum, satu perkumpulan, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa kecuali nih kita nih sekarang nih lagi dikelilingin hafathumul malaikah, malaikat lagi berkeliling. Ngapain tuh malaikat keliling muter-muter sekarang? Nazarat wa ghasyiyahumur rahmah, mendatangkan rahmat dari siapa? Dari Allah dikirimkan. Ini masing-masing dapat rahmat nih satu-satu nih. Saya dapat, Ustaz saya dapat, Pak Makober dapat, Pak DKM dapat, semua dapat kebagian nih. Sekarang sedang kumpul, tadi zikir sama Allah, dapat rahmat dikirimkan lewat malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya rahmat, tidak hanya kasih sayang, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Kagak ada orang lagi zikir pulang-pulang, orang lagi zikir misalkan ngamuk-ngamuk, gak ada, kecuali ada gangguan dalam hatinya.
Itu biasanya ada, kalau terganggu hatinya, gelisah terus, itu harus diruqyah total itu orang kayak begitu. Dan orang yang berzikir kumpul kayak begini, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut satu persatu, tapi nggak ada mat qabr disebut di hadapan malaikat, nggak ada. Namanya Khairul Saleh disebut di hadapan malaikat, Ustaz Wahyudi disebut di hadapan malaikat, Allah sebut satu-satu. Nih hamba saya siapa? Pak Khairul Saleh. Nih malaikat saksikan lagi zikir dia tuh sekarang tuh. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah sebut nama mereka yang sedang berzikir di hadapan makhluk-makhluk Allah di langit. Malaikat-malaikat disebutin satu-satu, di absen, dibanggakan sama Allah. Ini hadisnya sahih, bukan hadis abal-abal, bukan ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada lagi Ibnu Taimiyah di dalam kitab Hukum Syariah Al-Islamiyah fi Mu'tamil Arba'in halaman 36. Siapa mengatakan qala Syekh Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fatawihi As-Sahih, annal mayyita yantafi'u bi jami'i ibadatil badaniyah minas salati was shaumi wal qiraati kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqah wa nahwiha bi ittifaqil a'immati wa kama law du'iya lahu wastughfira lahu. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Hukum Syariah Islamiyah, dia bilang mayit itu semua ibadah badaniyahnya, baik sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya bermanfaat untuk dia, untuk si mayit. Ya kalau orang gak pernah sholat, gak ada manfaatnya sholatnya, siapa yang mau nolongin? Orang gak pernah baca Quran, siapa yang mau nolongin? Dia gak pernah baca Quran, gak pernah sedekah, apa yang mau nolongin dia? Semuanya manfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Itulah kenapa ada hadis kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aftar, maka setiap apapun pekerjaan itu awal dengan bismillah supaya bermanfaat, dapat nanti pahalanya ke kuburan. Siapa yang mengatakan kalau pahala ke kuburan gak nyampe, asik dalil yang ini. Manfaat kok semuanya. Annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadatil badaniyati minas sholati wa shaumi wal qiraati kama yantafi'u bil ibadatil mayyati minas shadaqati wa nahwiha. Sebagaimana bermanfaatnya amalan ibadah yang lain, harta seperti sedekah, dia suka sedekah, dia suka infak, dia suka zakat, dia suka nolongin tetangganya, kiri kanan depan belakangnya, itu bermanfaat nyampe kepada si mayit yang sudah meninggal dunia. Memang di seluruh dunia ini ada perbedaan pendapat, dua pendapat untuk seluruh dunia sampai tidaknya pahala tahlilan ke kuburan ke si mayit. Pertama pendapat minoritas, kedua pendapat mayoritas. Kalau memang ada yang mengatakan nggak sampai, jangan di depan, jangan, nggak usah didebat, biarin dia ngikut pendapat yang minoritas. Pendapat minoritas seluruh dunia mengatakan bahwa kegiatan tahlilan, kirim doa itu nggak sampai ke si mayit di kuburan, itu pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama seluruh dunia mengatakan kegiatan ini pahalanya sampai kepada si mayit. Ini keterangannya kita bacakan di sini. Sebagaimana kita berdoa untuk si mayit dan memintakan ampun untuk si mayit sampai doanya, dan minta ampun kepada Allah untuk si mayit sampai. Itu di Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Hukum Syariah Islamiyah fi Mu'tamil Arba'in halaman 36. Kitab selanjutnya kitab Ar-Ruh halaman 132. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fa'afdulu ma yudi ilal mayyiti al-'itqu wa shadaqatu wa istighfar lahu wal hajju anhu wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'u lahu tatawu'an. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang paling utama dihadiahkan kepada si mayit itu adalah sedekah, istighfar, haji, baca Quran, itu sampai pahalanya kepada si mayit. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan. Yang konon katanya dia bilang itu katanya agak ekstrim, gak nyampe tuh pahala-pahala begitu. Kitabnya ada Ar-Ruh mengatakan begitu. Kitab berikutnya kitab Nihayatuz Zian halaman 193. Ibnu Hajar menukil dari kitab Syarah Mukhtar mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah anna lil insan, bahwasanya setiap manusia ayya ja'ala sawaba amalahu wa salatahu lil mayyit wa yasiluhu, ketika dia tujukan pahala amal perbuatan dan salat untuk si mayit, maka sampailah pahala tersebut. Ini di dalam kitab Nihayatuz Zain. Itu tentang tahlilan. Mana dalil yang selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 sampai berikutnya.
Kenapa harus ada tahlilan? Kenapa harus ada sedekah ini itu segala macam nyampe kepada apa pahalanya ke si mayit? Ada apa? Kata Imam Tawus dalam kitab Hawil Fatawi juz kedua halaman 187 dikatakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam ila an qala an Ubaid bin Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun fa ammal mu'minu fayuftanu sab'an wa ammal munafiqu yuftanu arba'ina surahan. Kata Imam Tawus dalam kitab Hawilil Fatawi bahwa orang yang meninggal dunia itu diuji di mana? Di kuburannya. Berapa lama? Sab'an, 7 hari diujinya. Oh, ada ujian juga di kuburan lah, ada dikira anak sekolah doang ujian. Ada dia, ada apa? Ospek, ada profesa segala macam dah gitu ya. Siapa yang ngospeknya? Nah, Munkar Nakir di situ, nggak tanggung-tanggung. 2 orang juga